Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini akan membahas tentang teks eksposisi. KD yang akan kita bahas adalah KD 3.3 mengenai mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi eksposisi yang didengar atau dibaca. KD 4.3 mengembangkan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan. Ananda semua, tujuan pembelajaran dari KD yang telah disebutkan tadi adalah: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur isi, yakni masalah, argumen, dan saran atau rekomendasi dalam teks eksposisi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengomentari teks eksposisi dengan tepat. Perhatikan peta konsep dari pembelajaran kita kali ini. Pertama, teks eksposisi yang perlu kita pelajari adalah memahami teks eksposisi dan mengomentari teks eksposisi. Di dalam memahami teks eksposisi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, unsur isi dalam teks eksposisi. Yang kedua, struktur teks eksposisi. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sedangkan dalam mengomentari teks eksposisi, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, langkah identifikasi teks eksposisi. Yang kedua, isi dan kebahasaan dalam berkomentar. Ananda semua, sebelum kita membicarakan teks eksposisi lebih dalam, kita perhatikan dulu pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah genre teks yang berisi gagasan dan bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan oleh penulis berdasarkan sudut pandang tertentu dan disertai dengan alasan-alasan yang logis. Selanjutnya, perhatikan unsur-unsur isi dalam teks eksposisi. Pertama adalah masalah. Berarti masalah ini kita harus fokus pada pembahasan teks. Lalu kedua, argumen. Argumen biasanya berupa penilaian, tanggapan atas masalah tadi yang dibahas pada teks. Berikutnya, fakta-fakta. Nah, fakta-fakta ini adalah sebagai latar belakang masalah yang menunjang argumen. Terakhir adalah saran atau rekomendasi. Ini merupakan solusi atas masalah yang tadi kita kemukakan pada bagian sebelumnya. Berikutnya adalah struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki bagian atau struktur. Pertama, bagian yang disebut dengan tesis. Tesis itu maksudnya adalah pengenalan isu, masalah, dan pandangan penulis secara umum. Yang kedua, argumen-argumen. Maksudnya, fakta-fakta yang memperkuat
penilaian penulis pada sebelumnya. Lalu bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan kesimpulan atau saran penulis terhadap argumen-argumen yang dibahas pada bagian sebelumnya. Berikutnya, pembahasan tentang kebahasaan teks eksposisi. Ada beberapa hal yang biasanya digunakan dalam aturan kebahasaan kaidah teks eksposisi. Pertama, kata teknis atau peristilahan. Ini kata-kata yang sesuai dengan hal yang dibahas atau topik yang dibahas. Misalnya kalau dalam bidang ekonomi, kata-kata teknis yang digunakan dalam bidang ekonomi. Kalau dalam istilah biologi, kata teknis yang digunakan dalam bidang biologi. Contohnya metamorfosis. Kalau dalam bidang ekonomi, misalnya transformasi ekonomi. Lalu kata kerja mental. Ini kata kerja yang kegiatannya itu tidak nampak atau kegiatan abstrak. Contohnya memperhatikan, mengetahui, memahami, memikirkan. Itu tidak nampak aktivitasnya, tapi dia melakukan kerja. Lalu konjungsi kausalitas. Ini merupakan kata hubung yang digunakan untuk menyatakan alasan atau argumentasi. Misalnya kata jika, maka, sebab, karena. Kata perujukan, biasanya ini mau menjelaskan, merujuk pada sesuatu hal. Contohnya pada kata menurut, berdasarkan, merujuk. Lalu kata kerja. Selanjutnya konjungsi temporal. Ini merupakan kata yang menyatakan hubungan perbandingan atau pertentangan. Konjungsi itu kata hubung. Contohnya kemudian, sebaliknya, berbeda halnya. Selanjutnya kata persuasif. Ya, bisa dia ajakan, bisa saran, bisa keinginan. Contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlunya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikutnya, langkah-langkah mengidentifikasi teks eksposisi. Ya, mengidentifikasi di sini berarti kita harus memperhatikan kelengkapan unsur, ketepatan struktur, penggunaan kaidah bahasa. Itu perlu diperhatikan ketika kita mengomentari suatu teks eksposisi. Untuk itu, kita harus fokus pada beberapa hal, diantaranya pada aspek isi. Nah, kita perlu perhatikan apakah unsurnya sudah lengkap, apakah masalah yang dikemukakan itu penting, apakah argumentasinya logis, apakah fakta-fakta yang dikemukakan itu benar. Lalu struktur penyajian. Kita harus perhatikan apakah bagian-bagiannya sudah padu atau koheren, apakah urutan bagian-bagiannya sudah tersusun dengan benar. Lalu kita perhatikan aspek bahasa. Apa saja yang harus kita perhatikan? Misalnya, apakah kata-katanya sudah sesuai dengan karakteristik teks eksposisi? Apakah makna kata yang digunakan sudah lugas? Lugas itu maksudnya maknanya itu sesuai dengan makna kamus, bukan makna konotasi, tapi dia denotasi. Lalu, apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif sehingga mudah dipahami? Karena kalau kalimat tidak efektif itu nantinya akan sulit dipahami atau rancu. Selanjutnya, pembahasan pada isi dan kebahasaan dalam berkomentar. Ketika kita berkomentar, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus lihat santunkah, lalu sudah sederhanakah kalimatnya, lalu lengkapkah, jelaskah. Kalau santun berarti kita harus kalimat yang kita gunakan tertata, tidak kasar atau cenderung ke rendah hati. Lalu sederhana maksudnya langsung dan lugas, nggak perlu berbelit-belit. Lalu jelas artinya tidak membuat orang lain jadi tambah pusing atau tidak paham atau tidak samar-samar. Itu namanya jelas.
Lalu lengkap itu artinya ada alasan atau ada fakta-fakta yang kita hadirkan sehingga meyakinkan orang lain dalam memahami teks eksposisi yang kita buat. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.